warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Luciana Indah Safitri, mahasiswi Prodi Terjemah kelas 2A NIM 11200240023 Fakultas Adab Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Zamdam Nurhuda SSMA HUM selaku dosen pengampu mata kuliah Shorof Penerjemahan yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang al-ismu min haitsu tarkibuhu wa tasghiruhu. Nomina berdasarkan struktur susunan dan bentuknya dalam bahasa Arab. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nomina berdasarkan struktur susunannya dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama primatif atau isim jamid, yang kedua derivatif atau isim mustaq. Yang pertama isim jamid atau primatif. Isim jamid adalah setiap kata benda yang asli yang bukan berasal dari kata lain. Maksudnya struktur susunannya tidak diambil dari isim yang lain. Isim jamid ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu isim zat atau jenis dan isim makna atau masdar. Yang pertama isim zat atau jenis adalah isim yang bentuk dan maknanya tidak bisa dijadikan fi'il. Contohnya rojulun, orang laki-laki, nahrun, sungai, gusnun, dahan pohon, kursiun, kursi, saatun, jam. Itu semua contoh isim yang bentuk dan maknanya tidak bisa dijadikan fi'il. Sedangkan isim makna atau masdar adalah isim yang menunjuk kepada suatu makna yang terlepas dari waktu, berarti tidak mengandung waktu. Contohnya adlun yang artinya keadilan, ikromun penghormatan, ijtima'un yang artinya pertemuan, nasrun pertolongan, musa'adatun yang artinya bantuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kata kerja fi'lun menunjukkan pada kejadian al-hadasu. Dan waktu kejadian zaman seperti kata zakhala telah masuk menunjukkan kejadian masa yang lampau. Kata yazkhulu sedang masuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang atau akan dikerjakan. Akan tetapi kata zukhulu masuk hanya menunjukkan pada kejadian tanpa disertai keterangan kapan terjadinya. Inilah yang disebut dengan masdar atau isim makna. Yang kedua, isim mustaq atau derivatif. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata selainnya dan menunjukkan kepada sesuatu yang disifati dengan sifat. Dalam proses morfologis bahasa Arab, pembahasan mengenai nomina derivatif memiliki ruang yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan perluasan kosakata bahasa Arab yang terjadi pada jenis nomina ini. Isim mustaq mempunyai arti yang sesuai dengan kata asalnya, namun berbeda lafalnya. Misalnya, contoh kata kataba artinya menulis, bisa menjadi katibu, orang yang menulis. Maktubu, barang yang ditulis, bisa menjadi maktabu, tempat menulis, dan seterusnya. Isim mustaq terbagi menjadi 7 macam, diantaranya yang pertama isim fa'il dan sighah mubalaghah, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga sifah musyabbabah, isim fa'il, yang keempat isim tafdil, yang kelima isim zaman, yang keenam isim makan, ketujuh isim alat. Isim fa'il dan sighah mubalaghahnya. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan atau sesuatu yang menyebabkan suatu peristiwa. Perlu diketahui bahwa isim fa'il dan fa'il itu berbeda. Isim fa'il adalah bentuk kata dan masuk dalam pembahasan ilmu shorof. Sedangkan fa'il adalah kedudukan kata dalam kalimat dan masuk dalam pembahasan ilmu nahwu.
Wazan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad adalah fa'ilun. Contohnya katibun, qori'un, qailun. Sedangkan wazan isim fa'il selain sulasi mujarrad adalah mengikuti wazan fi'il mudhari mabni ma'lum dengan mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim berharokat domah dan dikasrohkan huruf kedua terakhirnya. Contohnya seperti mukrimun, muhassinun, mustaghfirun. Ketiga isim fa'il tersebut diambil dari fi'il mudhari sebagai berikut, seperti yakrimun, yuhassinun, yastaghfirun. Selanjutnya sigha mubalaghah. Sigha mubalaghah adalah isim yang menunjukkan arti isim fa'il yang mengandung arti lebih atau sangat. Adapun wazan-wazan sigha mubalaghah antara lain fa'alan, allamu, fattahun, fa'ulun, saburun, sakurun, fa'ilun, alimun, sami'un, mif'alun, mikdamun, mi'tar, fa'il, khadimun, fatin, fa'ilun, siddikun, sikur, fu'alun, kubbarun, fa'ulun, contoh lainnya farukun. Maka jika alimun diartikan orang yang pintar, maka kata allamun diartikan yang sangat pintar atau orang yang banyak pengetahuannya. Kedua, isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan arti sesuatu yang dijatuhi atau dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Ada juga yang mendefinisikan isim maf'ul adalah isim yang diambil dari fi'il majhul untuk menunjukkan kepada sesuatu yang menimpa kepadanya perbuatan. Perlu diingat bahwa isim maf'ul dan maf'ul itu berbeda. Isim maf'ul adalah bentuk suatu kata, sedangkan maf'ul adalah kedudukan kata dalam kalimat. Contohnya, sumi'al azanu fala azanu musmu'un. Artinya, telah terdengar azan, maka azan itu terdengar. Nah, kata musmu'un ini diambil dari kalimat fi'il madhi majhul, yakni kata sumi'a. Wazan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad adalah maf'ulun. Jadi, isim maf'ulnya adalah musmu'un. Ketiga, sifat musyabbabah dengan isim fa'il. Sifat musyabbabah dengan isim fa'il adalah isim mustaq yang maknanya sama dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Dan ada pun bentuk-bentuk wazan sifat musyabbabah. Pertama, wazan fa'ila. Contohnya dari fi'il fariha yafrahun yang artinya senang atau bahagia. Dan isim fa'ilnya yaitu farihun dan sifat musyabbabahnya yaitu farihun. Wazan yang kedua, fa'la. Contohnya dari fi'il amiya ya'mi yang artinya buta dan isim fa'ilnya yaitu amiyun dan sifat musyabbabahnya yaitu a'ma. Wazan yang ketiga yaitu fa'ala. Wazan ini tidak banyak isim musyabbabahnya yang berasal dari fi'il sulasi berwazan fa'ala. Sifat musyabbabah yang termasuk fi'il ini diantaranya toibun atau toba. Selanjutnya yang keempat, isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan af'alu yang berfungsi untuk menunjukkan makna lebih dari yang lain. Contohnya akbaru, artinya lebih besar. Nah, itulah contoh dari isim tafdil. Dan yang kelima, isim zaman. Dan yang keenam, isim makan. Isim zaman adalah isim mustaq yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Adapun isim makan adalah isim mustaq yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan. Wazan isim makan dan isim zaman adalah sama. Untuk membedakan kedua maknanya adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Wazan isim zaman dan isim makan untuk fi'il sulasi mujarrad adalah maf'ilun dan maf'alun. Contohnya fi'il kataba yaktubu yang artinya menulis. Isim zamannya dan makannya yaitu maktabun. Adapun wazan isim zaman dan isim makan dan fi'il selain sulasi mujarrad adalah sama seperti wazan isim maf'ulnya, yakni dengan mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim berharokat dhammah dan difathahkan huruf kedua terakhirnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu isim alat. Isim alat adalah isim mustaq yang berfungsi untuk menunjukkan makna alat atau perkakas yang digunakan dalam suatu peristiwa.
Contohnya fi'il dari fataha yaftahu yang artinya membuka, dan isim alatnya adalah miftahun yang artinya kunci. Itulah macam-macam isim mustaq dan isim jamid beserta struktur dan contohnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai al-ismu min haitsu tarkibuhu wa tasghiruhu, nomina berdasarkan struktur susunannya dalam bahasa Arab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Mohon dimaklumi karena al-insanu ma'al luqata wa lisan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Syukran ala ihtimam minkum. Terima kasih atas perhatiannya dan yang telah menonton video saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.